Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak saleh dan saleha? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar matematika dengan materi pengumpulan data. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Datum dan data. Apa sih yang dinamakan datum itu? Nah, datum merupakan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Kemudian datum itu bisa berupa angka, lambang, atau sifat. Sedangkan data merupakan kumpulan dari datum. Nah, agar kalian tahu perbedaannya kayak gini. Misal kita mengumpulkan data usia di suatu daerah. Nah, ada yang 10 tahun, 17 tahun. Angka 10 tahun ini merupakan datum dan kumpulan dari angka-angka ini merupakan data. Oke, jadi bisa dipahami ya, kalau datum itu informasinya, kalau data itu merupakan kumpulan dari datum. Next, kita akan membahas tentang pengumpulan data. Ada tiga cara yang akan kita bahas mengenai cara mengumpulkan data. Yang pertama yaitu melalui wawancara. Kita bisa memperoleh kumpulan data dari wawancara. Wawancara itu apa sih? Yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Jadi kita membuat pertanyaan dan narasumbernya akan menjawabnya secara langsung. Contoh data yang kita peroleh dengan cara wawancara adalah data tentang keadaan dan kondisi satu keluarga yang tinggal di daerah perkotaan yang sangat padat. Jadi kita langsung datang ke sana menanyai mereka bagaimana keadaannya dan lain sebagainya. Bagaimana rasanya dan lain-lain. Oke. Jadi pengumpulan data disesuaikan dengan data yang akan kita ambil. Yang berikutnya kuesioner atau angket. Ini merupakan cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Kalau wawancara, itu pertanyaannya diajukan secara langsung. Kalau kuesioner atau angket, kita menyerahkan berupa lembaran yang berisi daftar pertanyaan yang harus diisi. Nah, contoh data yang bisa kita peroleh dengan kuesioner adalah ketika kita mengumpulkan data tentang acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu. Jadi kita membuat pertanyaan, kita diserahkan kepada narasumbernya, lalu narasumbernya memberikan jawaban pada angket tersebut. Dan yang ketiga, observasi atau pengamatan, yaitu cara pengumpulan data dengan mengamati objek atau kejadian. Jadi pengamatan langsung atau mengukur secara langsung. Data apa saja sih yang bisa kita peroleh melalui observasi atau pengamatan? Yang pertama, data tentang tinggi badan, data berat badan dalam satu kelas. Kita melakukan pengamatan dan pengukuran untuk mendapatkan data-data tersebut secara valid. Kalau kita bertanya, mungkin dia lupa, mungkin narasumbernya lupa tentang berat badannya dan tingginya. Maka kita melakukan pengamatan atau observasi. Jadi pengumpulan data ini disesuaikan dengan data yang ingin kita kumpulkan. Oke? Sekarang lanjut. Nah, kalau tadi cara pengumpulannya, sekarang kalau sumber datanya dibagi dua. Yang pertama data primer, itu data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya. Contohnya, data banyak anggota keluarga dengan melakukan wawancara, data mata pelajaran yang disukai dengan memberikan angket, dan data tinggi badan dengan melakukan pengamatan atau pengukuran secara langsung. Ini dinamakan data primer. Kita memperolehnya langsung dari sumber utamanya. Dan yang kedua, ada yang dinamakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain selain narasumbernya. Contoh data tentang rata-rata pendapatan penduduk kita dapatkan dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Yang kedua, data banyaknya siswa SMP dalam satu kota atau kabupaten. Kita kan nggak langsung datang ke masing-masing SMP lalu menjumlahkan semuanya. Kita bisa memperolehnya dari dinas pendidikan setempat. Berikutnya, data banyaknya penduduk pada satu desa. Kita nggak mungkin datang ke rumahnya satu-satu. Untuk mempercepat, kita bisa menggunakan data di kelurahan setempat. Itulah penjelasan tentang cara mengumpulkan data. Nah, untuk proyek selanjutnya kita akan mengumpulkan data tentang dampak game online. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.